dengan nilai kenaikan sebesar 6,5%, sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp5.396.761. Pertama, hadir di sini menyampaikan prihatinnya mendalam atas musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Kemayoran Gempol, RT 3. Ini ada beberapa RT ya, ada RT 003, 004, 005, 006, 007, 008, dan 009 RW 05. Di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana musibah kebakaran terjadi kemarin hari Selasa siang dan sudah langsung bisa kita padamkan kemarin. Kebakaran ini diduga bermula dari salah satu rumah warga yang berdampak kepada kurang lebih 200 rumah dengan kurang lebih 600 kepala keluarga dan kurang lebih 1.800 jiwa yang tersebar di 7 RT sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta segenap perangkatnya berusaha bergerak secepat mungkin untuk memastikan penanganan dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada para korban. Kemarin langsung kita terjunkan 32 pemadam kebakaran dengan dukungan sebanyak 128 unit personil telah dikerahkan dan alhamdulillah hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa. Penanganan di lapangan juga terus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai OPD dan kami juga koordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait. Kami telah mendirikan posko pengungsian di beberapa lokasi termasuk di SD 09 Kebon Kosong, Masjid Alisan, dan juga lapangan Yusuf Hamka. Posko kesehatan juga telah didirikan dengan dukungan tim dan juga AGD, Puskesmas, dan juga hadir PMI juga. Berbagai bantuan terus diupayakan dengan melibatkan perangkat dan daerah dan juga berbagai pihak, mulai dari makanan siap saji, perlengkapan dasar, serta fasilitas pendukung seperti toilet portable dan juga tenda peleton. Dinas Sosial bersama seluruh dinas terkait, PMI juga telah memastikan kebutuhan sarapan pagi, makan siang, dan juga makan malam terpenuhi bagi seluruh pengungsi. Dan selain itu tentu saja penerangan di area pengungsi juga telah didukung dengan lampu sorot dan keset. Kami akan memastikan kebutuhan pendidikan anak-anak juga yang terdampak, termasuk seragam dan alat sekolah. Jadi pagi ini kami sudah mendapatkan data berapa anak SD, SMP, SMA. Nanti kami juga akan distribusikan seragamnya, kemudian juga distribusikan alat kebersihan, serta bantuan lain yang terkait, disesuaikan dengan kebutuhan para pengungsi. Kedepannya kami bersama-sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan akan terus melakukan pendataan untuk memastikan kualitas jumlah korban terdampak agar bantuan dapat tersalurkan dengan tepat. Dan kami juga menyadari pastinya juga mungkin banyak dokumen-dokumen kependudukan yang hilang atau yang terbakar. Kita juga hadirkan Dinas Kependudukan untuk melayani pelayanan kependudukan, baik itu penggantian KTPL, kemudian kartu keluarga, kartu identitas anak, akte, dan berbagai catatan sipil lainnya. Sungguh kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait guna memastikan keselamatan dan pastinya penanganan yang terbaik pada seluruh korban. Mari kita sama-sama mendoakan dan mendukung saudara-saudara kita yang terdampak agar dapat segera pulih. Sebagai contoh ya, yang sudah kami tangani misalnya, BPBD ini sudah terjunkan untuk air mineral, selimut, kit 500, paket sandang 450, matras, family kit, dan makanan saji. Kemudian Dinas Sosial ada makan siap saji, pagi, siang, malam, kemudian juga beras, instan, minyak goreng, kecap, ikan kaleng, air mineral, family kit, dan juga matras. Kemudian Basnas Basis juga. Dinas Kesehatan sudah langsung bekerja, Dinas Dukcapil juga sudah langsung bekerja. Kami juga mengkoordinasikan untuk pemberian dari CSR yang akan masuk pada hari ini dari beberapa BUMD yang bisa kita tangani. Kemudian juga
Bapak Wali Kota hadir, Pak Arifin beserta seluruh perangkatnya juga akan memberikan pendampingan. Termasuk juga kita akan memberikan semacam rumah healing yang akan dilakukan oleh BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, atau mungkin dari Dinas PPAPP. Itu seperti itu. Dan berbagai lainnya. Termasuk juga kami akan memikirkan bersama dengan kementerian lembaga terkait, karena tidak semua kewenangan ada di Pemprov terkait masalah di area bekas kebakaran tersebut. Mungkin demikian teman-teman media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kebakaran apakah akan dibangun kembali? Pastinya kami akan cermati bersama lembaga terkait masalah lokasi kebakaran tersebut. Karena sekali lagi tidak semuanya menjadi katakanlah kewenangan dari pemerintah daerah. Kami harus cermati. Kemudian bagaimana treatmentnya? Ada yang memang itu mereka menghuni dengan rumah sendiri, ada yang rumah kontrakan. Saya tadi belum mengambil keputusan, tapi saya mencoba mendiskusikan. Misalnya begini, kalau misalnya ibu dan bapak itu nanti kita relokasi untuk ke rumah susun yang terdekat gimana? Sebagian ada yang menjawab langsung setuju, sebagian masih diam, tapi itu kan masih dalam artian belum keputusan ya, pastinya kita akan verifikasi akan data duga terkait masalah tersebut. Kami tadi juga barusan dihubungi oleh staf Bapak Wapres menanyakan itu, kami akan menindaklanjuti dengan mengkoordinasikannya. Itu bantuan yang diberikan nanti akan berlangsung berapa lama Pak diberikan kepada masyarakat? Bantuan diberikan kami sekarang mengutamakan yang penting dasar, kemudian yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan semuanya, termasuk seragam sebagainya, berapa lama nanti akan termati sesuai dengan kebutuhan yang bisa kita berikan. Termasuk tadi masalah treatment, apakah pakai rusun terdekat atau gimana ya. Pak, ini kan udah menjelang akhir tahun Pak, Natal dan Tahun Baru, terus kebakaran kemarin juga sebenarnya nggak cuma di sini aja, ada juga yang di Jakarta Selatan. Makin rapat nih, apalagi Natal dan Tahun Baru nanti bakal kegiatan di luar. Kami terus sosialisasikan ya, bagaimana juga masyarakat perlu berpartisipasi karena seperti sekarang ini kan diduga dari salah satu rumah warga. Kemarin yang di Jakarta Selatan karena diduga ada masalah tabung atau apa itu kan, seperti itu. Itu pastinya adalah kita perlu mengedukasi masyarakat juga ikut menjaga. Di samping kami dari pemerintah daerah juga untuk terus siaga. Terima kasih, lanjut. Pak, ini Jadi ini di luar ini ternyata ya. Bapak-bapak, pertama untuk modifikasi cuaca, kemarin sudah ada RTM, rapat tingkat menteri, dipimpin langsung oleh Bapak Menko PMK dan saya juga hadir. Karena bicara khusus terkait masalah mitigasi antisipasi banjir di wilayah Jabodetabek. Dan kami sampaikan di dalam rapat bahwasanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan modifikasi cuaca kemarin selama 3 hari, 7, 8, 9. Alhamdulillah teman-teman media juga bisa melihat hasilnya minimal ini adalah salah satu variabel yang kita lakukan. Pastinya juga ada variabel-variabel lain. Ini yang sudah alhamdulillah berhasil. Bisa mengurangi curah hujan yang lebat menjadi relatif yang sekarang kita alami. Kemudian bagaimana ke depannya? Perakiraan cuaca dari BMKG masih memperkirakan cuaca yang ekstrim kurang lebih pada pertengahan Desember tanggal 5 dan sebagainya. Kami kemarin sudah merapatkan ada Pak Asem mana gitu, ada BPBD juga, ya, dan Pak Sekda, bahwasanya kita akan melakukan kembali pada tanggal 12, 13, 14. Ini untuk yang tahap kedua. Mudah-mudahan dengan lebih baik lagi. Kemarin kan diharapkan misalnya pada waktu tahap pertama pesawatnya itu hanya terbang siang karena memang kondisinya seperti itu. Mudah-mudahan yang tahap kedua apakah memungkinkan terbang malam sehingga bisa lebih efektif. Nah, terus apakah akan berhenti di situ? Tidak, kami akan mencoba juga untuk yang berikutnya. Sepanjang masih bisa ditangani oleh anggaran BPBD, pakai anggaran rutin BPBD. Tapi kalau anggaran BPBD habis kemudian atau sudah digunakan, maksud saya, dan kemudian masih dibutuhkan, kami akan menggunakan formula dengan anggaran BTT. Biaya terduga yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau saya gunakan BTT berarti saya harus mengeluarkan kondisi status darurat, tanggap darurat. Itu seperti itu. Tapi kita lakukan yang terbaik, termasuk bagaimana tahun 2005 pada waktu kita pembahasan era BPBD juga sudah kita antisipasi masuk di dalam anggaran yang ada di BPBD. Terima kasih. Kemarin kami sudah pada tanggal 9-10 sudah dilakukan rapat dengan berbagai pihak terkait UMP DKI 2025 dan kemarin sudah saya teken tanda tangan keputusan gubernurnya
Dan saya pikir pagi ini teman-teman sudah mendapatkan press release terkait penetapan UMP di wilayah DKI Jakarta. Kurang lebih sebentar ya, saya bacakan. Iya, Pak. Kalau angkanya salah nanti saya dimarahin nanti. Bentar. Oke. Jadi untuk UMP kita juga mengacu kepada Permenaker yang sudah diterbitkan, yakni Permenaker nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dihitung dengan menggunakan formula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud dengan nilai kenaikan sebesar 6,5% sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp5.396.761. Besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja garis miring buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Ini intinya yang perlu saya tanyakan kan? Ya. Oke, cukup, makasih. Makasih, Bapak.